Shalom Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat datang di YouTube channel Kerinduanku Ministry. Saya mau menyapa Bapak Saudara, apa kabar? Saya harap semua dalam keadaan baik-baik saja. Dan mengucap syukur, saya Pastor Daud Suryawijaya akan menyampaikan renungan pada pagi hari ini. Tapi sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah sangat baik memberkati hidup kami pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan tubuh sehat sempurna, diberikan hari yang baru, berkat kesehatan, perlindungan, kekuatan yang baru. Terima kasih Tuhan Yesus untuk anugerah-Mu selalu baru setiap pagi. Dan pada pagi hari ini kami mau mendengarkan renungan kebenaran firman Tuhan. Kami yakin percaya firman-Mu akan mengubahkan kami, memberkati kami, menjadi kekuatan bagi kami. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Saudara, pada pagi hari ini saya akan membawakan tema renungan yaitu Blessed to be a blessing. Diberkati untuk menjadi berkat. Saya percaya kita semua mau hidup kita semua diberkati. Amin Bapak Saudara. Kita percaya hidup kita di dalam Tuhan pasti diberkati. Ngomong-ngomong tentang berkat, bukan hanya berbicara tentang materi, tapi berbicara juga tentang mungkin aspek lain dalam kehidupan kita. Mungkin keluarga kita harmonis, mungkin kesehatan kita sehat sempurna, itu juga berkat buat kita Bapak Saudara. Mari kita baca bersama-sama di dalam Kejadian 12 ayat yang kedua. Saya akan bacakan buat Bapak Saudara. Demikian firman Tuhan. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Sama-sama bilang sama saya pasti diberkati Tuhan dan saya siap menjadi berkat. Amin Bapak Saudara. Dan saya akan membacakan di dalam 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Ia di sini adalah Tuhan. Tuhanlah yang menyediakan bagi kita roti untuk kita makan. Dan keseluruhan berkat yang kita terima mengandung dua tujuan. Yang pertama adalah roti. Kita sudah baca bersama-sama di dalam 2 Korintus 9 ayat yang 10. Dikatakan ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Jadi berkat yang kita terima mengandung dua tujuan. Yang pertama adalah roti. Roti merupakan bagian dari berkat Tuhan untuk memenuhi kebutuhan hidup kita. Yang kedua adalah benih. Benih adalah bagian dari berkat Tuhan untuk ditaburkan kembali sehingga menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita akan belajar bersama-sama pada pagi hari ini beberapa prinsip untuk hidup diberkati. Saya percaya kita di dalam Tuhan pasti diberkati, tapi kita harus belajar bersama-sama. Hidup yang diberkati itu ada beberapa cara untuk bahkan kita bisa menerima berkat. Kita harus yang pertama yaitu bersedia di proses Tuhan. Sama-sama bilang sama saya siap di proses Tuhan. Kejadian 45 ayat 4 sampai ayat yang ke-8 saya akan bacakan buat Bapak Saudara. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, marilah dekat-dekat. Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, akulah Yusuf, saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri, karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu, sehingga sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah.
Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Firaun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi Bapak Saudara, Yusuf berkata kepada saudara-saudara yang sudah menjual dia menjadi budak, ketika Yusuf sudah menjadi orang yang berhasil, dia berkata kepada saudara-saudara yang mengalami kesusahan, dan pada saat itu saudara-saudaranya takut sama Yusuf, takut Yusuf balas dendam sama saudara-saudaranya. Tapi Yusuf berkata seperti ini pada saudara-saudaranya, marilah dekat-dekat. Dan saudara-saudaranya mendekat pada Yusuf, dan Yusuf berkata, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Dan dia berkata, janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Jadi Yusuf tidak ada benci, nggak ada dendam sama saudaranya, tapi dia bisa mengucap syukur karena dia telah melewati fase-fase susah dalam hidupnya, dan dia harus melewati itu untuk mencapai kesuksesan yang pada saat itu Yusuf terima. Menjadi orang yang nomor 2 terbesar di Mesir pada waktu itu. Dan ketika Yusuf diberkati, dia pun mau menjadi berkat buat saudara-saudara, mau menjadi berkat buat orang-orang yang kesusahan. Jadi saudara-saudara, Allah memilih dan memproses hidup Yusuf sehingga Yusuf diberkati dan bisa menjadi berkat bagi saudara-saudara. Bisa sekali Yusuf itu balas dendam kepada saudara-saudara. Bisa sekali Yusuf membalas perbuatan saudara-saudaranya. Tapi Yusuf tetap menjadi pelaku firman Tuhan. Dia diberkati untuk menjadi berkat. Jadi Bapak Saudara, prinsip hidup yang pertama untuk diberkati adalah bersedia diproses Tuhan. Memang ketika kita diproses Tuhan, rasanya nggak enak. Yang namanya diproses, yang namanya sedang mengalami ujian hidup, nggak akan enak Bapak Saudara. Tapi kita percaya saat ini kita diproses hanya sementara. Tapi kita akan memperoleh kemenangan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Ujungnya kita akan diberikan kemenangan sama Tuhan. Amin Bapak Saudara. Yang kedua, prinsip hidup kedua untuk hidup diberkati adalah hidup kita harus jadi berkat. Sama-sama bilang sama saya, hidup saya harus jadi berkat. Amsal 22 ayat yang 9, demikian firman Tuhan. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Sekali lagi saya bacakan buat Bapak Saudara. Orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Bapak Saudara, saya mau katakan tidak ada yang sia-sia ketika kita mau menolong orang. Tidak ada yang sia-sia kalau kita mau memberkati orang. Karena firman Tuhan sendiri yang berkata, yaitu orang yang baik hati akan diberkati karena ia membagi rezekinya dengan si miskin. Jadi menjadi berkat tidak terbatas hanya dengan memberi uang atau harta kita. Tapi kita juga bisa menjadi berkat melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, melalui doa-doa kita, melalui support kita pada orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Apapun yang kita punya, tidak harus uang, tidak harus harta, selama kita menjadi berkat, bisa menjadi berkat melalui pertolongan kita, melalui kekuatan kita, melalui perkataan kita, kita pasti bisa jadi berkat bagi semua orang, Bapak Saudara. 1 Petrus 3 ayat yang ke-9, demikian firman Tuhan. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi hendaklah kita memberkati, karena untuk itulah kita semua dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Ketika kita diberkati, jangan lupa untuk kita juga harus menjadi berkat. Ketika orang makan, banyak orang makan banyak makanan-makanan enak. Tapi kalau misalnya orang itu ada kesulitan
untuk membuangnya, Bapak Saudara, maka makanan yang dia makan akan bisa menjadi racun bagi tubuhnya. Ketika tidak bisa dibuang makanan itu, makanan yang enak-enak sekalipun bisa menjadi racun, bisa menjadi tidak baik bagi tubuhnya. Tapi ketika kita bisa menyalurkan berkat kita, banyak berkat yang masuk dalam hidup kita. Ketika kita bisa menyalurkan berkat itu, maka berkat itu akan juga menjadi berkat buat orang lain dan juga memberkati hidup kita. Kalau hidup kita mau diberkati, maka jangan lupa jadi berkat buat orang lain. Mari Bapak Saudara, saya ajak Bapak Saudara untuk hidupnya mungkin saat ini biasa-biasa aja. Mungkin saat ini kau merasa hidupmu tidak diberkati seperti orang-orang kebanyakan di luar, tapi percayalah apapun yang kau punya, hidupmu bisa menjadi berkat. Yang percaya boleh katakan amin. Mari saya undang Bapak Saudara, kita akan nyanyi bersama-sama. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Suatu saat nanti ketika aku tidak berdaya lagi, aku mau hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita angkat tangan kita. Mari kita bawa hati kita pada Tuhan. Kita katakan, oh Tuhan, pakailah hidupku. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Sekali katakan, oh Tuhan, pakailah. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat lagi. Aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Bila saatnya nanti, bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau telah memberkati hidup kami, dan kami mau berkat itu bukan hanya berhenti pada kami, tapi kami mau hidup kami juga akan menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Kami mau ya Bapa, Kau memakai hidup kami secara dahsyat, bukan hanya untuk menjadi berkat bagi kami sendiri, tapi kami mau menyalurkan berkat itu untuk orang-orang yang membutuhkan ya Bapa. Pakai kami ya Bapa secara dahsyat untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, agar melalui hidup kami nama Tuhan Yesus dipermuliakan, agar melalui hidup kami banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Kami tidak mau kami hanya selamat masuk kerajaan sorga sendirian, tapi kami mau juga menjadi berkat, men-sharingkan berkat untuk orang-orang yang belum percaya Tuhan, agar mereka juga suatu saat nanti bisa berkumpul di bumi dan berkumpul di surga bersama-sama dengan kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan beraktivitas, Engkau yang memberkati aktivitas kami menjadi berkat, menjadi saluran berkat-Mu ya Bapa, agar kemanapun kami melangkah berada, hidup kami memuliakan nama Tuhan, hidup kami menjadi berkat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Saudara sudah menyaksikan YouTube channel Kerinduan Ministry. Saya mau katakan, yang punya surga, crazy in love with you. God bless.